Oh, ada sekian ratus juta yang meninggal cuma sekian. Kemudian apa lagi? Panitia itu lagi pilpres kemarin cuma sekian. Nggak boleh diproses, nggak boleh apa segala macam. Mau kemana gitu? Ini mesti ada. Pertanyaannya adalah siapa pengendali? Siapa otak dari semua ini? Ini kan merusak institusi pengadilan yang memang belakangan ini atau sudah mulai bergerak ke arah orang kehilangan trust dan respect ke pengadilan. Putusan-putusannya mulai jenaka gitu. Jadi kalau simpel, sederhananya, kalau sudah publik, masyarakat sudah tidak percaya dan tidak hormat lagi kepada lembaga pengadilan, yang ujungnya ada tidak percaya lagi kepada keputusannya, udah selesai. Kenapa? Arah ke sana makin jelas, dan proses hilangnya respect dan kepercayaan terhadap instansi atau seseorang atau lembaga apapun itu proses yang melalui waktu ke waktu lewat kejadian-kejadian sekali trust dan respect ini terbangun, hilangnya kepercayaan dan rasa hormat terbangun, itu tidak mudah seperti mengembalikan telapak tangan untuk mengembalikan kepercayaan. Karena sebelum peristiwa ini atau berbarengan mirip dengan peristiwa ini, kasus Habib Rizik. Ngomong begitu segala macam dianggap berbohong, vonisnya 4 tahun. Apa urusannya? Logikanya di mana gitu. Jadi pertanyaan sederhana, kalau orang udah nggak respect, ini hakimnya ditekan, diancam atau berlaku hukum yang namanya lu nurut, lu dapat sesuatu, lu nggak nurut, lu gua tekan. Ini kan guyonannya jadi begitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Ini yang pertama. Dan jadi lucu dan amat jenaka sekali. Kerumunan. Waduh, di medsos rame itu. Pak Presiden kita bagi-bagi kerumunan nggak diapa-apain. Di Bali acara keagamaan kerumunan nggak diapa-apain. Pemilihan wali kota di Solo kerumunan nggak diapa-apain. Jadi bagaimana keadilannya itu? Jadi aturan itu tergantung kepada maunya kepentingan penguasa. Jadi kalau orang Medan bilang suka-suka kaulah. Jadi susah kita kalau seperti ini. Nah, ini pokok pangkal yang serius, penghilangan nyawa 6 orang ditambah kebohongan. Tadinya mobil itu isinya 10. Yang 6 mati, yang 4 ngilang. Mobil isi 10 dari mana gitu. Itu rekaman diputar lagi, itu kan mereka bagaimana ngeluh, minta ampun, digebukin dari foto-foto yang beredar mengenai jenazah-jenazah mereka, disiksa, itu dari mana ngelawan. Kemudian dari sana dibawa kemana? Komnas HAM pun tidak ngomong soal dibawa kemana. Dibawa kemana masih hidup, pulang-pulang udah meninggal. Dengan bekas luka segala macam, lakukan otopsi tanpa berbicara ke keluarga. Ya orang jadi kalau udah nggak percaya, mau coba meminimalisir bukti, dibersihin segala macam. Tapi kok luka tembaknya itu jarak dekat, arahnya sama, nembak gimana gitu. Kok cuma 2 orang yang kena atau 3, 1 meninggal? Emang dia berani melakukan itu? Mobil yang lain bagaimana? Siapa tuh mobil? Ini kok nggak dibahas gitu. Tapi udahlah terlalu banyak ya. Cuman saya mengatakan janganlah melecehkan kemampuan logika, akal sehat kita. Lebih pinter lah, lebih cerdik lah, lebih canggih lah kalau mau berbohong. Jangan pakai prinsip @maksa.com. Ini kan jadi gitu, saya nih maksa.com nih. Saya pensiunan dosen capek juga kan kalau ngajarin mahasiswa pakai maksa.com. Karena hukumnya sudah jelas. Yang logis saja belum tentu betul. Kalau yang betul sudah pasti ada logika. Ini sudah tidak logis, sudah pasti nggak betul. Ini aja udah sederhana gitu. Nah ini lihat pengadilan dagelan. Masalah saksi udah rame, dihadirkan yang satu offline, satu online. Udah jenaka aja lah. Kok cuman kelas-kelas teri yang diinin? Sehingga saya bilang,
dikasih apa, diancam apa betul dia pelakunya. Itu ada daftarnya kan di medsos rame itu. Daftar-daftar siapa bertanggung jawab yang pangkatnya AKBP, jadi AKBP sampai dengan yang lebih tinggi dari Baris Krim Polda macam-macam, itu kemana? Dan nggak mungkin lah ya. Saya dulu sempat aktif di resimen mahasiswa, diajarin organisasi militer, kita belajar. Nggak mungkin kejadian di bawah itu berani melakukan sesuatu tanpa perintah. Jadi nggak akan mental seperti itu di militer ataupun di itu nggak ada itu. Melakukan hal yang serius sampai membunuh segala macam tanpa ada perintah, nggak mungkin. Itu ada arahan. Nah, mobil yang mampir di sana siapa itu? Ini ya namanya ya usaha menutup-nutupi ya boleh-boleh aja. Nah, mari kita melompat sedikit. Udah kasus Habib Rizik 4 tahun, nggak jelas. Pembunuhan keji 6 ini dimain-mainin. Sementara mari kita bandingkan. Joko Chandra yang koruptor besar segala macam dapat diskon sekian. Waduh, udah saya nggak sebutin lah jumlah korupsinya berapa. 4 tahun tuh. Yang menarik lagi, korupsi bansos, pandemi lagi susah, triliunan, pertimbangan hakimnya jenaka. Kalau tidak mau dikatakan memalukan dan memprihatinkan, kasihan karena sudah dihujat keluarga gini, Pak, itu dipertimbangkan, yang lain enggak. Bicara keadilan atau bicara kasihan segala macam. Sehingga hukumannya cuman, udah susah ngomong. Kalau dia kencang, wah korupsi adalah extraordinary crime. Kalau ini dihukum mati, ngomongnya kencang. Ini 11 tahun. KPK-nya pun jenaka. Ya udah paham lah. KPK udah dikerdilkan dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi cerita yang lain. Nah, ini mau kemana sebetulnya kita ini? Jadi ya kalau mau lihat sinetron ya inilah sinetron pengadilan dagelan gitu kalau kita guyonan. Karena nggak bisa dikendalikan ini, nggak bisa ditutupi. Medsos itu lewat yang begitu tersebar itu dengan data segala macam. Tapi satu hal saya mengatakan, kita lihat nantilah mau diapakan, tapi keluarganya saya angkat topi. Ada kabar ya, dia biasa di medsos, Mebies, Mebino, ditawari sejumlah uang untuk bla 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 segala macam, ditolak. Ini ada apa? Belum lagi peristiwa demo-demo di Bawaslu, malam-malam digerebek di sana, berapa orang meninggal oleh so-called yang namanya Brimob, nggak jelas Brimob benar atau nggak tahu. Saya dan teman-teman hadir di sana sampai maghrib, Brimobnya baik-baik, sopan ke kita enak, tapi begitu kita pulang dapat informasi diganti Brimobnya, masuk tim yang baru, nggak tahu siapa. Wah, ini nguber yang nggak hujan-nggak angin, ditembak orang, berapa yang meninggal. Hanya karena rakyat kecil, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh, maka cuma dianggap sebagai angka. Oh, ada sekian ratus juta, yang meninggal cuma sekian. Kemudian apa lagi? Panitia itu lagi pilpres kemarin, cuma sekian. Nggak boleh diproses, nggak boleh diapa segala macam. Mau kemana gitu? Ini mesti ada. Pertanyaannya adalah siapa pengendali, siapa otak dari semua ini?